nama saya Taufik Hidayat. Saya Wala Fitria. Saya Romartini Saragi. Saya Anjurisman Bantabi. Saya Siti Komalasari. Saya Francisca Alim. Saya Dinara Laila Jasmine. Hai, nama saya Artan dan Rafael. Saya Renova Modiglani Paradigma. Hai, nama saya Gunawan. Pada presentasi kali ini kami akan membahas topik tentang Foreign Direct Investment, Regional Economic Integration. Dan the foreign exchange market. Presentasi kali ini merupakan bagian tugas dari kuliah Ekspor Impor dengan dosen pengampu Bapak Umbas Kresnanto. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua ya. Foreign Direction Investment atau FDI atau dalam investasi asing merupakan suatu bentuk aktivitas ekonomi di mana investor dari suatu negara menanamkan modal dalam jangka panjang, baik dalam bentuk finansial manajemen maupun dalam suatu entitas usaha yang berbeda di negara lain. FDI ini dilakukan oleh seorang atau badan investor dari negara asing yang ingin mengembangkan bisnis di negara lain dengan cara memberikan sebagian modalnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan lasting interest jangka panjang. Dalam ekonomi finansial, FDI digunakan sebagai media dalam sistem ekonomi global, tetapi proses investasinya tidak dilakukan lewat bursa saham. manfaat Foreign Direct Investment yaitu yang pertama itu ada meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan. Yang kedua yaitu adalah menyediakan modal, teknologi, dan keterampilan manajemen yang memungkinkan tidak tersedia di dalam negeri. Yang ketiga, membantu mengurangi defisit neraca berjalan. Dan yang keempat, mendorong pertumbuhan ekspor. Yang kelima itu ada memastikan fungsi pasar yang lebih efisien. Dan yang keenam ada mendorong investasi yang lebih lanjut dan inovasi di sektor lokal. Yang ketujuh, meningkatkan pendapatan negara melalui insentif pajak. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jenis-jenis Foreign Direct Investment. Jenis-jenis FDI secara umum yaitu Pertama ada Greenfield Investment. Jenis FDI ini, investor asing memutuskan untuk membangun bisnis atau fasilitas baru di negara tujuan investasi. Sehingga, investor memiliki kendali penuh atas bisnis yang dibangun dari awal. yang kedua ada Merger dan Acquisition. Merger dan Acquisition merupakan FDI yang memutuskan seorang investor untuk membeli ataupun mengakuisisi suatu perusahaan yang sudah ada di negara tujuan investasi. Ini dapat melibatkan saham mayoritas atau seluruh saham perusahaan tersebut. Yang ketiga ada joint venture, yaitu di mana dua perusahaan atau lebih yang bekerja sama untuk mendirikan suatu entitas perusahaan baru di negara yang ingin mereka jadikan sebagai ladang investasi. Terus yang keempat ada investasi horizontal dan vertikal. Investasi horizontal terjadi ketika perusahaan asing memutuskan untuk berinvestasi dalam bisnis yang sama atau sejenis dengan yang mereka lakukan di negara asal mereka. Dampak negatif foreign direct investment atau FDI yang pertama terjadinya ketimpangan ekonomi di mana pihak terkait terkuat memperoleh keuntungan lebih besar. Dan yang kedua terjadinya eksploitasi manusia dan sumber daya secara berlebihan. Yang ketiga, perusahaan asing dapat membawa manajemen dan spesialis mereka sendiri dibandingkan pekerjaan lokal. Yang keempat, masuknya perusahaan asing besar mengancam bisnis lokal dan memaksa mereka bangkrut karena daya saing yang lebih terbatas. Integrasi ekonomi regional adalah kerjasama antar negara dalam suatu kawasan untuk mengurangi bahkan menghapus hambatan perdagangan. Ini berguna untuk memperluas pasar dan juga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tingkat-tingkat integrasi ekonomi regional yaitu yang pertama ada area perdagangan bebas. Dalam kawasan perdagangan bebas, negara-negara anggota sepakat untuk menghapus tarif, kuota, dan hambatan perdagangan lainnya pada barang dan
jasa yang diproduksi di kawasan tersebut. Contohnya yaitu ada NAFTA yang menghubungkan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Yang kedua ada unit biaya cukai, yaitu negara-negara anggota menerapkan tarif eksternal yang sama terhadap negara-negara di kawasan luar. Contohnya Uni Eropa yang mengadopsi tarif bersama terhadap negara-negara non-anggota. Yang ketiga, ada pasar bersama atau common market. Pasar ini selain menghapus tarif dan hambatan perdagangan, pasar bersama memungkinkan pergerakan bebas faktor, produksi, termasuk tenaga kerja dan juga modal. Contohnya itu ada EEA yang memungkinkan pergerakan bebas barang, jasa, tenaga kerja, dan modal di antara negara-negara Eropa. Yang keempat itu ada uni ekonomi, yaitu tingkat integrasi yang lebih dalam melibatkan koordinasi kebijakan ekonomi antara negara-negara anggota. Ini bisa mencakup kebijakan moneter seperti pengaturan mata uang bersama, kebijakan fiskal, dan peraturan ekonomi lainnya. Contohnya Uni Eropa, di mana sebagian besar negara anggota mengadopsi mata uang tunggal, euro, dan bekerja sama dalam berbagai kebijakan ekonomi. Yang terakhir ada uni politik atau political union, yaitu tingkat tertinggi dari integrasi ekonomi, di mana negara-negara tidak hanya menyelaraskan kebijakan ekonomi, tetapi juga kebijakan politik, hukum, dan kebijakan luar negeri. Namun, uni politik penuh masih jarang terjadi. Uni Eropa bisa dilihat sebagai bentuk integrasi yang mendekati uni politik, meskipun belum sepenuhnya mencapai tingkat ini. Manfaat dari integrasi nasional: 1. Perusahaan domestik dapat memperluas pasar mereka ke anggota lain tanpa menghadapi tarif atau hambatan perdagangan. Yang kedua, adanya integrasi sehingga memungkinkan negara-negara anggota untuk memanfaatkan keunggulan mereka sehingga produksi lebih efisien. Meningkatkan daya saing global sehingga mampu menghadapi tantangan dari negara-negara ekonomi besar lainnya seperti Amerika Serikat, China, dan Jepang. Tantangan integrasi ekonomi regional. Jadi ketidakseimbangan ekonomi di mana negara dengan ekonomi yang lebih kuat seringkali mendominasi. Negara-negara harus menyerahkan sebagian dari kendali kebijakan ekonomi mereka kepada otoritas supranasional, mengurangi kemampuan negara untuk mengatur kebijakan mereka sesuai kebutuhan domestik. Selanjutnya ada contoh kasus integrasi ekonomi regional. Yang pertama itu ada Uni Eropa. Uni Eropa adalah contoh paling sukses dari integrasi ekonomi regional. Uni Eropa telah membentuk pasar bersama, menghapus hambatan perdagangan internal, dan memperkenalkan mata uang tunggal atau euro. Di sebagian besar negara anggotanya, UA juga mengkoordinasikan kebijakan fiskal, moneter, dan sosial di antara negara-negara anggotanya. Contoh yang terakhir itu adalah ASEAN. ASEAN itu adalah organisasi regional yang bertujuan meningkatkan kerjasama ekonomi di Asia Tenggara. Meskipun belum mencapai tingkat integrasi seperti Uni Eropa, ASEAN telah bekerja menuju pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pasar tujuan. Dengan adanya integrasi ekonomi regional, negara-negara bisa mendapatkan manfaat dari akses pasar lebih besar, daya saing global yang lebih tinggi, dan stabilitas ekonomi regional yang lebih baik. Namun, integrasi ini juga membutuhkan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tantangan politik serta sosial yang muncul. Pasar valuta asing adalah tempat di mana mata uang suatu negara dikonversi ke mata uang negara lain, memungkinkan perdagangan dan investasi internasional. Tanpa pasar ini, perdagangan global skala besar akan sulit dilakukan karena perusahaan harus menggunakan barter. Nilai tukar mata uang bisa berubah seiring waktu. Misalnya, fluktuasi nilai tukar antara dolar US dan euro dapat mempengaruhi harga barang dan keuntungan perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengalami kerugian atau keuntungan tak terduga akibat perubahan nilai tukar. Fungsi pasar valuta asing: yang pertama, perusahaan menggunakan pasar valuta asing untuk mengonversi pembayaran, ekspor, membayar produk impor, atau melakukan investasi jangka pendek di negara lain. Yang kedua, sebagai asuransi terhadap resiko valutasi. Adapun jenis asuransi di antara lain, yang pertama kurs spot, yang kedua ada kurs forward, dan yang ketiga ada swap mata uang.
Secara keseluruhan, curve spot, curve forward, dan swap mata uang adalah alat penting dalam pengelolaan risiko nilai tukar. Curve spot memberikan informasi tentang nilai tukar saat ini, sedangkan curve forward dan swap mata uang menawarkan perlindungan terhadap fluktuasi nilai tukar di masa depan. Jenis exposure pasar valuta asing. Pasar valuta asing memiliki 3 exposure, yakni translation exposure, transaction exposure, dan economic exposure. Perbedaan utama dari ketiga exposure tersebut adalah: 1. Ada translation exposure berkaitan dengan peristiwa masa lalu dan nilai buku, aset atau utang dalam mata uang asing. Yang kedua ada transaction exposure berkaitan dengan transaksi yang belum diselesaikan. Dan yang terakhir ada economic exposure berkaitan dengan harga penjualan dan biaya di masa depan. Dari sisi implikasi bagi manajemen, ketiga jenis exposure tersebut juga memiliki perbedaan. Yang pertama, pada translation exposure, perubahan nilai tukar dapat memengaruhi laba, aset bersih, dan rasio keuangan perusahaan. Yang kedua, pada transaction exposure, fluktuasi kurs dapat menyebabkan keuntungan atau kerugian pada transaksi individual. Yang ketiga, pada economic exposure, perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi daya saing perusahaan di pasar global. Sementara itu, dari sisi strategi pengelolaan risiko, ketiganya juga memiliki perbedaan, yaitu antara lain, yang pertama ada translation exposure, yaitu tidak ada solusi jangka pendek yang efektif. Namun, manajemen dapat menggunakan metode akuntansi yang berbeda untuk mengurangi volatilitas laporan keuangan. Yang kedua, ada pun transaksi exposure. 1. Kontrak berjangka, mengunci harga tukar di masa depan. Kedua, menukar aliran kas dalam mata uang yang berbeda. Dan ketiga, lead and lag, mempercepat atau menunda pembayaran untuk meminimalkan kerugian. Selanjutnya, economic exposure. Dalam diversifikasi geografis, terjadi pembangunan fasilitas produksi di berbagai negara. Fleksibilitas produksi ekonomi mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Yang kedua, teori ekonomi penentuan nilai tukar. Yang pertama, hukum satu harga. Hukum satu harga menyatakan bahwa di pasar kompetitif yang bebas dari biaya transportasi dan hambatan perdagangan seperti tarif, produk identik yang dijual di negara yang berbeda harus dijual dengan harga yang sama ketika harganya dinyatakan dalam mata uang yang sama. Teori yang kedua yaitu paritas daya beli. Teori paritas daya beli adalah mengharuskan barang-barang tersebut memiliki harga yang setara pada negara satu dan yang lainnya. Dasar yang mendasari konsep paritas harga adalah hukum satu harga. Teori yang ketiga, inflasi uang beredar dan harga. Inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat lebih cepat daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Hal ini menyebabkan daya beli uang menurun sehingga harga barang dan jasa naik. Ketika lebih banyak uang beredar, permintaan terhadap barang dan jasa meningkat. Tapi jika penawaran tetap atau tidak cukup meningkat, harga akan naik untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Selanjutnya ada teori yang terakhir yaitu P3. Teori Purchasing Power Parity atau P3 menyatakan bahwa nilai tukar antara dua mata uang akan menyesuaikan untuk mengimbangi perbedaan tingkat inflasi di antara dua negara. Dilakukan untuk melihat apakah teori ini berlaku dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Sekian presentase dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.